Di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Saya bersyukur loh, Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para sahabat Islam Medina? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita mendapatkan video yang menggegerkan dari seorang pendeta yang bernama Mel Atok, yang dengan jujur mengakui bersyukur bertempat tinggal di mayoritas penganut agama Islam. Karena melihat perkembangan gereja di Amerika, Eropa dan Australia saat ini, mereka para pendeta melegalkan pernikahan sejenis dengan alasan HAM. Ini jelas sangat bertolak belakang dengan ajaran Bible itu sendiri. Mari kita saksikan cuplikannya. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh, Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal, maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab, mereka hanya pikir HAM, mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Sudah lihat kan? Saya setuju dengan pendeta ini. LGBT tidak akan bisa eksis di Indonesia karena Al-Quran tidak hanya dibaca tetapi juga dijalankan oleh pemeluknya. Karena jika ada seorang ustadz atau ulama yang mengidap penyakit LGBT ini, pasti akan segera ketahuan dan pastinya tidak akan cocok dengan ajaran Islam yang secara tegas menolak tingkah laku LGBT yang menyimpang. Ya, palingan bisanya jadi pejabat negara atau menteri yang gak usah disebutin, ya udah pada tahu siapa. Dulu juga pernah coba-coba memasukkan agenda LGBT, tapi ditolak oleh semua kalangan penceramah di Indonesia. Sangat berbeda dengan saudara Nasrani kita, di mana seorang pendeta harus melajang dan dilarang untuk menikah. Ini adalah pintu masuk LGBT untuk menyusup di kalangan misionaris. Kembali kepada pendeta Atok, setelah ceramahnya viral banyak para jemaat yang lain merespon negatif sikap pendeta Atok ini. Berikut cuplikannya. 3 video ini cukup viral ya. Ketiga kata dalam video itu Pak Pendeta Mel Atok berkata, kita harus belajar kepada orang-orang Islam, katanya gitu ya. Kita harus bersyukur kepada orang Islam, katanya gitu. Karena kalau mereka mayoritas di negeri ini, kita dilindungi, kita diayomi, katanya begitu ya. Kita kita dijagain. Begitulah saudara video yang beredar ketiga ya. Nah, ini saya jujur saudaraku ya. Apa yang dikatakan Bapak Pendeta tersebut, apa yang dinarasikan dalam video oleh saudara-saudara sebelah ini tidak 100% benar. Karena begini ya. Ya buktinya lah, contoh simpel lah. Ada berapa gereja kita yang ditutupi saudaraku. Kita Kristen mau beribadah saja sulit. Nah itu. Mau menyembah Tuhan saja sulit ya. Mungkin kalau gereja-gereja besar sih aman saya, apalagi gereja yang zaman dulu ya sudah pasti. Tapi untuk gereja-gereja baru itu sulit saudaraku. Seperti di Cilegon. Cobalah Bapak Pendeta dulu, kalau memang Bapak merasa umpamanya enaknya di daerah mayoritas Islam, karena dalam video itu kan Bapak berkata begini. Apa katanya? Karena kalau kita mayoritas, bahaya bangsa Indonesia ini kan gitu ya, bahaya bangsa ini dan ngerinya gitu ya. Kalau kita di Indonesia ini kan Muslim, nah kita dijagain, dilindungi.
Mungkin Bapak ini tinggalnya di daerah mayoritas Kristen. Saya yakin saudaraku. Kalau Bapak ini tinggal di daerah mayoritas Kristen, sudah pasti toleransi. Saya pun sering itu, kadang-kadang orang-orang saudara seiman Kristen yang di daerah-daerah mayoritas Kristen menentang saya, jujur saja. Dia katakan, JDP kau jangan fitnah-fitnah ya. Mana ada begitu, saya tinggal di sini. Dia sebutlah daerah-daerah Kristen ya. Nggak ada kami begitu-begitu, katanya begitu ya. Saya pun sering juga dibilang, mana ada ajaran agama begitu Bang JDP, katanya. Mana ada itu, ngibul aja kau, bohong aja kau, katanya. Ada yang begitu, ada yang memarah-marahi saya, saudaraku. Pernah juga kan saya bersaksi itu bahwa ada seorang mualaf itu, saya bilang, kalau ibu tinggalkan Yesus, ibu akan begini-begini nanti. Nah, ibu waktu ikut Yesus begini, waktu setelah tinggalkan Yesus, ibu nanti akan mengalami perubahan, saya bilang. Apa kata ibu ini? Mana mungkin ada ajaran agama gitu Bang JDP, katanya. Semua ajaran agama itu sama. Nggak mungkin ada ajaran mempersekusi orang. Nggak mungkin ada ajaran menutup ibadah orang. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin ada memenjarakan orang, katanya gitu. Agama itu baik, begini. Masuk Islam pun saya tahu Tuhan tetap satu. Agama Islam itu baik, begini. Karena dia lihat, dia tinggal di Parapat ya. Nah, dia lihat, ya memang baik saudara, karena mereka sedikit. Kan gitu ya saudara. Setelah dilihat cuplikan video tadi, akan kita ketahui betapa sempitnya pemikiran Bapak ini. Yang namanya penganut agama dimanapun, ya pasti ada oknum yang baik dan buruk, tapi jika beliau berpikiran terbuka, beliau akan melihatnya dari sudut pandang ajaran agama tersebut, yaitu kitab yang diajarkan. Karena namanya penganut ajaran agama itu, bukan representatif suatu ajaran agama tentunya. Saya jadi teringat cerita Umar bin Khattab dan seorang Yahudi tua. Yahudi tua ini pernah mengadu kepada Khulafah Rasyidin waktu itu Umar bin Khattab, bahwa rumahnya digusur untuk dibangun masjid oleh gubernur wilayah tersebut, dan sekarang dia meminta keadilan. Mendengar itu, Umar langsung memberikan sebuah tulang unta kepada Yahudi tua dan disuruhnya Yahudi tua itu menemui gubernur wilayah tersebut. Dengan kecewa Yahudi itu menuju ke tempat sang gubernur, katanya, jauh-jauh aku datang menemui Amirul Mukminin hanya diberikan tulang unta. Setelah tiba di tempat gubernur, sang Yahudi tua itu memberikan tulang itu kepada sang gubernur sambil berkata, ini adalah pesan dari Amirul Mukminin. Setelah melihat apa yang ditunjukkan Yahudi tua itu, si gubernur menjadi sangat ketakutan karena dia tahu persis maksud dari pesan tulang itu. Segera sang gubernur menyuruh para pekerja untuk merubuhkan bangunan masjid yang mengambil rumah Yahudi tua itu, dan langsung mengganti rumahnya dengan bangunan yang lebih bagus, tepat di atas di tanah rumah asal tersebut. Bagaimana sahabat-sahabatku sekalian, sangat menggegerkan bukan? Semoga cuplikan video yang kami sampaikan dapat menginspirasi kalian semua. Jika kalian menyukai video yang kami sampaikan, jangan lupa untuk terus mendukung channel kami dengan meng-subscribe, share, like, dan jangan lupa untuk komen. Supaya kami lebih semangat lagi menyajikan informasi yang lebih menarik lagi. Akhir kata, semoga Anda sekalian mendapatkan kesehatan, kehidupan yang berkah, anak yang soleh dan solehah, rezeki yang melimpah, serta lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ala kulli syai'in qadir.